Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam sejahtera dari saya. Apa kabar kalian? Semoga sihat-sihat dan terinspirasi selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya ingin membahaskan kira-kira apa yang mungkin terjadi di saat kamu dan dia dipertemukan nanti. Baik teman-teman, jikalau kalian sudah siap, kita langsung saja ke bacaan umum hari ini ya. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan di sini seperti apa energi dia. Seseorang yang sangat ingin bertemu denganmu. Nah, ini teman-teman, pembacaan hari ini akan menarik energi seseorang yang mungkin tidak pernah bertemu dengan kamu. Nah, ini mungkin ya, pertemuan buat julung kali, atau mungkin teman-teman, seseorang yang ada keinginan untuk kembali bertemu denganmu. Nah, apapun energi itu ya, kita cuba lihatkan seperti apa energi dia. Seseorang yang ingin bertemu kamu dengan segera ya, seperti apa energinya. Entah ini pertemuan kali pertama ataupun kembali bertemu ya, kita lihatkan. I feel so lonely and neglected. Teman-teman, ini seperti menarik energi seseorang yang sedang merasakan kehampaan dan sedang merasakan kesepian. Entah apa yang sedang terjadi di antara kalian berdua ya. Teman-teman, jikalau tidak ada apa-apa yang terjadi ya, ini mungkin menarik energi seseorang yang mungkin sudah lama hidup sendiri. Contohnya teman-temannya, dia mungkin orang yang masih bujang, orang yang masih single, atau orang yang merasakan ya, tidak ada poinnya untuk membuka hatinya untuk orang lain. Contohnya seperti ini teman-teman, orang yang merasakan sulit untuk bercinta lagi, atau merasakan memang tidak ada alasan yang kukuh untuk membuka pintu hatinya untuk menerima orang baru dalam hidupnya. Ini teman-teman entah menarik energi seorang janda atau duda atau orang yang sudah lama sendiri ya. Di sini teman-teman ada angka 44. Nah, menarik tanggal 4 ya. Ini seperti mungkin mengindikasikan usia seseorang, entah ini usia kamu, usia dia atau usia kalian berdua ya. Atau mungkin secara tepat seseorang yang berusia 44 tahun. Nah, ini teman-teman, seseorang yang masih merasakan dirinya sangat kesepian dan tidak ada sesiapa ya. Kita lihatkan lagi. Maka sudah pasti akan wujud keinginan yang sangat kuat ya untuk bertemu dengan kamu. Teman-teman, di sini ada angka 38, menarik tanggal 3, tanggal 8 ya. Why are you always so suspicious? Nah, ini teman-teman, seseorang yang merasakan di saat berdealing dengan kamu, dia selalu merasakan ya, dituduh yang macam-macam. Dia sempat merasakan kamu selalu menunding jarimu kepadanya. Teman-teman, ini mungkin tidak akan resonate bagi semua orang ya. Tetapi dari dalam hatinya, dia selalu merasakan sewaktu menjalankan hubungan ini dengan kamu, kamu selalu meragukan cintanya. Ada saja hal-hal yang akan membuatkan kamu ya merasakan sulit untuk mempercayainya, banyak hal yang meragukan hatimu, dan kamu merasa kurang senang di saat bersama dengannya. Maka teman-teman mungkin ya ada sering kali terjadi pertengkaran yang tidak perlu atau kesalahfahaman ya. Maka teman-teman jauh di dalam hatinya dia merasakan sering kali ya kamu akan menunding jari dan menyalahkan dia atau selalu meragukan cintanya, begitu ya. Teman-teman ambil kartu yang resonate saja ya, yang tidak berkaitan abaikan. Okey teman-teman, di sini ada tanggal 12, tanggal 1, tanggal 2 ya. You know there was someone else in my life before you. Beberapa di antara dia ingin mengingatkan kamu. Memang ada orang lain yang muncul di dalam hidupnya sebelum kamu. Nah, ini sebagai peringatan teman-teman. Mungkin apabila seiring berjalannya waktu ya, kamu terlalu mencintainya sehingga kamu lupa. Memang sewaktu kamu mengenalinya, memang sudah ada orang lain. Tetapi kerana kita terlalu sayang, terlalu cinta teman-teman, maka kartu ini bertindak sebagai peringatan ya, untuk mengingatkan kamu bahawa sebelum kamu, memang ada orang lain dalam hidupnya. Nah, ini kalian sesuaikan. Apakah ini melibatkan mantannya ya? Mungkin juga kekasih masa lalunya, bekas isterinya, suaminya, memang ada orang lain sebelum kamu. Teman-teman, kemunculan angka 3. We both know what our situation is. Teman-teman, ini juga bertindak sebagai peringatan ya. Dari awal lagi, kamu dan dia memang sudah pun tahu ya, hubungan kalian ini seperti apa. Apa yang bisa terjadi atau mungkin terjadi ke depannya. Seperti kalian di sini ya, sudah pun tahu, mungkin ada resiko, penghalang, rintangan yang akan mengganggu koneksi ini ke depannya.
Maka teman-teman, sekali lagi kartu ini bertindak sebagai peringatan untuk mengingatkan kamu bahawa dari awal lagi kamu dan dia sudah pun tahu ya, hubungan ini jikalau dilanjutkan ke depannya akan jadi seperti apa. Okey teman-teman, energi lain tanggal 23, tanggal 2, tanggal 3 sekali lagi ya. I'm very shy and embarrassed to show my feelings to you. Beberapa di antara dia merasakan sangat minder, mungkin orangnya sangat pemalu teman-teman ya. Mungkin juga beberapa di antara dia ini sama ada berjiwa pemalu atau orang yang seumuran atau lebih muda dari kamu. Maka teman-teman, orangnya sangat shy ya, sangat pemalu dan seperti teragak-agak dalam mengekspresikan perasaannya dengan sepenuhnya kepada kamu. Maka teman-teman, ini menarik energi seseorang yang sangat pemalu ya. Sebenarnya dia sangat menginginkan kamu tetapi terlalu malu untuk mengekspresikan perasaan itu. Maka teman-teman, kalian sesuaikan apakah di sini kalian mungkin ya berdealing dengan seseorang yang agak pemalu. Teman-teman, di sini ada angka 37. Menarik sekali lagi, tanggal 3 dan tanggal 7. I'm so insecure about how you really feel about me. Di sini teman-teman ya, kalian mungkin masih lagi meragukan cintanya. Tetapi apa yang tidak kamu tahu, jauh di dalam hatinya, dia juga merasakan sense of insecurity, merasa perasaan tidak aman terhadap hubungan ini. Tetapi perbedaannya, kamu lebih mengekspresikan perasaan itu. Kamu lebih mengekspresikan keraguan kamu terhadap dirinya. Walaupun dia sempat meragukan kamu, tetapi itu tidak ditunjukkan. Nah, itu perbedaannya. Sebenarnya masing-masing meragukan satu sama lain, tetapi kamu lebih menunjukkan itu ketimbang dia. Teman-teman, di sini ada angka 37. Apakah mungkin menarik usia seseorang ya? Mungkin kamu di sini yang berumur atau berusia 37 tahun atau ini usia dia. Begitu ya. Okey teman-teman, kita akan lihatkan lagi. Seperti apa kata hatinya ke kamu saat ini? Seperti apa kata hatinya ke kamu saat ini? Seseorang yang mempunyai keinginan yang sangat kuat untuk bertemu denganmu. Entah ini ya pertemuan kali pertama atau seseorang yang ingin kembali bertemu kamu ya. Seperti apa kata hatinya ke kamu saat ini? Teman-teman, di sini menarik tanggal 10. Nah, ini mungkin teman-teman tanggal lahir dia ya, kerana kartu ini mewakili dari pihaknya dia. Entah ini menarik tanggal lahirnya atau tanggal lahir kamu ya. Teman-teman, kerana kartu ini muncul dari pihaknya, maka mungkin beberapa di antara dia tanggal lahirnya 10 ya. Many people seems to be interfering in our affair. Teman-teman, jikalau tanggal lahirnya bukan 10, nah ini mungkin ya menarik seseorang yang lahir di bulan Oktober. Nah, mungkin zodiak sign-nya Libra. Seperti itu ya. Many people seems to be interfering in our affair. Teman-teman, jauh di dalam hatinya, walaupun ada keinginan yang sangat kuat ya untuk bertemu dengan kamu atau kembali bertemu dengan kamu, tetapi persoalannya, teman-teman, dia sempat merasakan ya terlalu banyak orang yang campur tangan di hubungan kalian. Nah, banyak sangat orang yang kepo teman-teman. Pertemuan ini hanyalah di antara dia dan kamu. Tetapi menurut hatinya, banyak yang ingin mengganggu. Seolah-olah ya akan bakalan mengganggu pertemuan kalian ke depannya nanti. Teman-teman, ini saya tidak tahu apakah ini mungkin keterlibatan orang lain, campur tangan dari pihak keluarga, ataupun teman-teman dia, teman-teman kamu ya, rakan-rakan kalian. Maka teman-teman, dia merasakan, nah ini apatah lagi ya, jikalau menarik energi rakan sekerja contohnya, nah semua orang yang bekerja di tempat yang sama akan turut kepoin, seolah-olah mengganggu koneksi kamu dan dia. Nah, kalian sesuaikan ya, tetapi ini sebenarnya teman-teman sangat mengganggu dari pihaknya dia ketimbang kamu ya. Entah itu campur tangan keluarga, orang sekitar, mungkin itu tidak terlalu mengganggu kamu yang menonton, tetapi itu sangat mengganggunya. Dia tidak suka apabila ada campur tangan orang lain dalam koneksi kalian. Nah, ini kamu sesuaikan. Apakah ini melibatkan orang tua ya, adik-beradik dan sebagainya. Okey teman-teman, dan seperti apa kata hatimu ke dia saat ini? Seperti apa kata hatimu ke dia saat ini? Apakah kamu juga memiliki keinginan ya untuk bertemu dengannya? Okey teman-teman, di sini menarik angka 41. Tanggal 4, tanggal 1 ya. We are drifting apart. Teman-teman, kamu merasakan hubungan ini semakin berenggang dan kalian berdua semakin menjauh. Entah ini perlahan-lahan beredar pergi, memutuskan sepihak, atau secara tiba-tiba silent treatment, memblokir, tidak berkomunikasi. Kamu sesuaikan. Intinya,
Teman-teman, kamu merasakan mulai tawar hati ya. Tidak dapat dinafikan kamu sangat menyayangi, mencintainya. Tetapi pada waktu yang sama, entah kamu merasakan perubahan hatinya, perubahan sikapnya, atau kamu yang mulai tawar hati di sini. Dan perubahan ini mengarahkan energi kalian seperti secara perlahan-lahan pergi jauh dari satu sama lainnya. Nah, teman-teman, kamu dapat merasakan semakin ke sini, semakin ke detik ini, kalian tidak lagi seperti dulu. Ada sesuatu yang berubah di energi hubungan kalian ya. Semakin menjauh, semakin dingin ya. Semakin tidak berminat. Sesuatu yang berubah drastis. Oke teman-teman, kita lihatkan di sini tanggal 5 teman-teman ya. No matter how hard I try, I can't seem to get your attention. Detik ini teman-teman, sosok ini jikalau tanggal lahirnya 5 ya, atau mungkin lahir di bulan Mei, seperti itu ya. Entah ini kamu atau dia, tidak kiralah seberapa keras dia mencuba. Tetapi dia mengakui dia gagal untuk mendapatkan perhatian kamu lagi. Contohnya teman-teman, di saat kamu mengabaikan, di saat kamu mendiamkan, dia mungkin memainkan permainan yang sama ya. Doing what you are doing. Contohnya, jikalau kamu mendiamkan, dia turut mendiamkan kamu. Dengan harapan, jikalau dia mendiamkan kamu, kamu akan merespon, akan melakukan sesuatu. Tetapi apapun yang dilakukannya, tidak dilakukannya, itu gagal untuk mendapatkan perhatian kamu. Maka teman-teman, ini seperti seseorang yang mulai merasakan sebuah konflik yang tercetus, sebuah perubahan yang terjadi yang tidak bisa dileraikan. Tanggalnya juga ya, angkanya juga tanggal 5, yang berarti sebuah perubahan, sebuah konflik ya yang sedang terjadi. Maka teman-teman, beberapa di antara dia benar-benar ya ingin merubah situasi ini, tetapi tidak berdaya. Oke teman-teman, kita lihatkan ke arah sedikit sebanyak ya ciri-ciri orangnya. Seperti biasa, saya tidak akan terlalu berlama-lama ya dengan membaca ciri-ciri orangnya, kerana kalian sebenarnya sudah pun tahu siapa dia. Daripada energi kartu-kartu yang berdiri tegak ini ya, kita lihatkan. Seperti apa ciri-ciri seseorang yang sering membuatkan kamu bertanya-tanya, apa yang mungkin terjadi di saat kalian dipertemukan nanti? Entah ini pertemuan pertama ataupun kembali bertemu ya. Kamu sesuaikan. Oke teman-teman, kita lihatkan sedikit sebanyak ke arah ciri-ciri orangnya. Teman-teman, ini beberapa di antara dia orang yang baru berpindah lokasi ya. Entah maybe getting a transfer ya. Mungkin perpindahan pekerjaan, berpindah rumah, baru ke tempat kamu, baru ke kota kamu, seperti itu ya. Orang yang baru muncul di dalam hidupmu. Nah, beberapa yang lain teman-teman, ini mungkin orang yang sempat pergi dari koneksi ini ya. Nah, ini kan burung bangau yang lucu ini ya, sambil mengandang ya bag-bag ini. Maka teman-teman, entah orang ini baru berpindah ke kota kamu, atau teman-teman orang ini sempat pergi dari koneksi ini. Memang terlihat ada sesuatu yang terjadi yang merubah segala-galanya. Maka kamu sesuaikan, apakah ini orang yang baru datang atau orang yang pernah pergi ya. Oke teman-teman, dengan kemunculan bouquet tidak dapat dinafikan. Baru datang ataupun sudah pergi, teman-teman orang ini mempunyai soft spot. Mempunyai soft spot itu artinya masih lagi mempunyai rasa sayang yang mendalam terhadap kamu. Sebenarnya entah hubungan ini jadi atau tidak, dia senang banget sama kamu dan merasakan energi kamu yang lembut, penuh dengan kelembutan, energi kamu yang sangat romantis. It seems like mengikat dia. Kamu benar-benar mampu mengikat dia dengan caramu yang tersendiri ya. Maka teman-teman, ini jikalau digabungkan, beberapa di antara dia ingin datang mewujudkan sebuah perubahan positif di hubungan kalian. Pertemuan ini bukan pertemuan sembarangan, tetapi ingin mewujudkan sesuatu yang positif ke depannya. Jikalau digabungkan kedua kartu ini ya, melalui ciri-cirinya. Teman-teman, orang ini orang yang divine masculine. Orangnya sangat ego, mempunyai harga diri yang tinggi, dan walaupun sangat bergairah ya, sangat berhasrat, tidak menunjukkan perasaannya yang sebenarnya. Nah, seperti playing hard to get, orang yang sok-sok jual mahal seperti itu ya. Teman-teman, ini menarik tanggal 2, tanggal 8, dan mungkin tanggal lahirnya 28. Saya menangkap energi seseorang yang benar-benar ingin bertindak saat ini, mewujudkan sebuah perubahan positif di hubungan kalian ya, yaitu dengan bertemu dengan kamu. Maka dengan kemunculan divine masculine, teman-teman, kamu tidak perlu melakukan apa-apa ya. Tindakan itu akan datang darinya dengan segera.
diawali dengan stok burung bangau ini yang sudah siap-siap ingin terbang ya, maka teman-teman akan ada tindakan nyata dari dia sebentar lagi ya untuk datang ketemu kamu dengan segera, menaiki mobilnya, apapun yang digunakannya teman-teman ya. Doesn't matter what form of transport teman-teman ya, tetapi dia bergerak sedang menuju ke arah kamu. Seperti itu ya. Okey teman-teman, dengan kemunculan Sun, orang ini adalah orang yang sangat mempunyai kepercayaan diri yang tinggi. Teman-teman, dia ini orang yang benar-benar ya happy banget dengan kamu. Masih lagi mengharapkan kamu dan seperti ada kesedaran yang terjadi di hatinya yang menggerakkan pergerakan ini atau men-trigger sebuah pergerakan darinya. Teman-teman, apabila kartu Sun mendampingi energi maskulin ini, seseorang ini tersedar baru-baru ini. Nah, ini men-trigger hatinya untuk bertemu dengan kamu dengan segera. Seolah-olah teman-teman ya, ada sesuatu yang benar-benar ingin dia manifestasikan. Ada sesuatu yang benar-benar ingin dia wujudkan secara nyata dengan kamu. Sesuatu yang boleh dikatakan cukup membahagiakan ya, jikalau digabungkan kartu-kartunya. Okey teman-teman, kemunculan Whip, saya menangkap seseorang yang bukan sekadar happy banget dengan kamu ya, tetapi mempunyai hasrat yang cukup mendalam. Teman-teman, beberapa di antara dia ini mungkin orang yang bukan sekadar maskulin, bukan sekadar ego, bukan sekadar mempunyai kepercayaan diri yang tinggi, tetapi orangnya agak kasar. Ini benar-benar ya sikap kelelakiannya yang sangat ketara. Jikalau dia ini seorang wanita, nah ini mungkin ya sedikit tomboy ya, mungkin juga sedikit seperti boyish ya, bertindak seperti seorang pria, orangnya agak kasar. Tetapi teman-teman, kasar ataupun tidak ya, dia sangat berhasrat terhadap kamu. Nah teman-teman, apabila dia mendekati kamu, kekasaran ini berubah menjadi kelembutan. Seperti itu ya, kerana kartu ini didampingi dengan kartu bouquet. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi kemunculan Scythe. Teman-teman, pergerakan dan pertemuan ini ingin dia lakukan dengan segera. Kamu tahu mengapa? Kerana teman-teman, beberapa di antara kalian selalu bertengkar, selalu meragukan sehingga tercetus sebuah pertengkaran atau lebih parah lagi, sempat putus di sini. Maka teman-teman, demi menyelamatkan koneksi ini, dia perlu melakukan sesuatu, bertindak dengan segera. Mungkin beberapa yang tidak memutuskannya sempat seperti mengambil sebuah tindakan untuk membatasi diri. Entah kerana kamu sakit hati ya, entah kerana kamu dikecewakan, maka untuk membujuk hatimu, teman-teman, pergerakan ini perlu dilakukan dengan segera. Teman-teman, saya menangkap sedikit energi pembatasan ya yang sudah terjadi sebelum ini. Maka jikalau kalian di sini sempat creating boundaries ya, seperti membatasi diri ke arah satu sama lainnya, ini menjelaskan mengapa dia benar-benar ingin mewujudkan sebuah pertemuan dengan segera. Entah ini untuk membujuk kamu atau teman-teman untuk menyingkirkan segala keraguan di hatimu agar kamu tidak memutuskan dia. Nah, ini sedikit sebanyak ke arah ciri-ciri orangnya ya. Beberapa di antara dia ini orangnya bukan sekadar kasar, tetapi orangnya agak gercep teman-teman. Suka melakukan sesuatu itu cepat-cepat tanpa benar-benar merenungkan situasi dengan sedalam-dalamnya. Ambil keputusan dengan cepat, melakukan sesuatu dengan cepat dan pada hujungnya terpaksa menerima akibatnya. Orang yang agak kelam kabut guys, bertindak terburu-buru. Nah begitu ya ciri-ciri orangnya. Tetapi jauh dalam perasaannya, dalam hatinya, dia sangat mencintai kamu dan sangat menginginkan kamu seorang ya. Maka detik ini entah siapa yang sedang sakit hati, teman-teman, entah siapa yang memutuskan sesiapa, entah kamu yang putuskan dia atau dia putuskan kamu, sehingga membuatkan dia benar-benar mengambil keputusan untuk bertemu kamu dengan segera. Okey teman-teman, detik ini berbalik lagi ya kepada kartu pertama yang muncul yang berangka 44 tadi. Kemunculan kartu Tower menggambarkan energi seseorang yang sedang lagi kesepian. Teman-teman, beberapa di antara dia ini sangat sepi tetapi terlalu ego ya untuk mengakuinya, dan beberapa yang lain mungkin memiliki usahanya sendiri atau bekerja dengan syarikat yang besar. Syarikat yang cukup stabil ya. Dan saya menangkap mungkin juga beberapa di antara dia orang yang bekerja sendiri, orang yang memiliki usahanya sendiri. Teman-teman, kemunculan Tower menggambarkan energi seseorang yang sudah tidak tahan lagi untuk menanggung kesepian ini. Teman-teman, ada dua angka lagi ya
yang ingin saya berikan, ataupun 2 tanggal ya yang ingin saya berikan. Sorry teman-teman, 3 ya. Tanggal 11, tanggal 17 dan juga tanggal 19. Kalian sesuaikan dengan angka-angka dan tanggal-tanggal yang sudah saya berikan tadi ya. Okey teman-teman, kita lihatkan di sini ya. Setelah membaca ciri-ciri orangnya, kita lihatkan lagi. Apa yang mungkin terjadi? Nah, ini pertanyaan yang selalu muncul di pikiran kamu ya. Jikalau ini pertemuan kali pertama, sudah pasti kamu akan tertanya-tanya apa yang mungkin terjadi di saat kalian bertemu 4 mata nanti. Tetapi jikalau ini sebuah antisipasi ke arah sesuatu yang mungkin pernah terjadi dan kalian kembali bertemu lagi, kamu juga akan bertanya-tanya apa yang mungkin terjadi di saat kalian bertatapan mata. Maka kita lihatkan di sini ya, baik ini pertemuan kali pertama ataupun sebaliknya, apa yang mungkin terjadi di saat kalian bertemu 4 mata nanti. Apa yang mungkin terjadi? Apakah ini akan menjawab ya segala penasaran di hatimu? Kita lihatkan. Say yes. Wow teman-teman, bagi koneksi yang memungkinkan. Ini seperti seseorang yang bukan sekadar ingin melamar kamu, tetapi akan meminta izin kamu ya untuk menjadikan kamu orang yang paling istimewa di hatinya. Menjadikan kamu girlfriend, boyfriendnya dia. Dia akan meminta izin kamu. Apakah kamu sudi untuk menjadi bagian daripada hidupnya? Dia benar-benar ingin menunjukkan keseriusan kepada kamu. Tetapi sebelum melanjutkan koneksi ini ke depannya, dia ingin tahu isi hati kamu. Apakah kamu memiliki perasaan yang sama atau sekadar menganggapnya tidak lebih dari seorang teman? Maka untuk mengelakkan dari memalukan dirinya, teman-teman dia akan bertanya dulu, apakah kamu sudi untuk menerimanya sebagai seseorang yang serius, di mana dia akan menganggap kamu sebagai seseorang yang sangat spesial di hatinya. Wow, di sini saya menangkap beberapa di antara kalian akan berkata iya. Jikalau ini adalah pertanyaan yang kamu tujukan kepadanya, teman-teman kamu akan mendapatkan jawapan yes. Seperti itu ya. Entah siapa yang akan menunjukkan pertanyaan ini, mungkin kedua-duanya. Kamu akan berkata yes dan begitu juga dengan dia. Okey teman-teman, wow, saya menangkap momen yang sangat seru ya, yang akan terjadi di saat kalian bertemu 4 mata nanti. Teman-teman, saya menangkap gambaran yang cukup menghiburkan. Di sini ada gambar seorang anak, teman-teman. Kalian sesuaikan ya. Jikalau ini hubungan yang melibatkan seorang janda atau duda yang mungkin mempunyai anak atau cucu, teman-teman, ini seperti pertemuan yang akan melibatkan anak ini ya, untuk mengetes kamu. Apakah kamu akan menerimanya dengan sepenuhnya dengan anak ini? Begitu juga sebaliknya ya, jika ini berlaku di pihak kamu. Teman-teman, intinya ada sebuah momen yang cukup seru yang akan terjadi sewaktu kalian bertemu nanti. Entah ini melibatkan anak ataupun tidak ya. Jikalau tidak melibatkan anak, kalian berdua akan so happy ya, kegirangan seperti anak-anak kecil. Mungkin agak malu-malu ya, bercanda dengan satu sama lainnya, mengusik satu sama lainnya, seperti men-trigger inner child kalian berdua. Saya menangkap momen yang sangat seru yang akan terjadi di antara kamu dan dia. Seperti happy banget ya di saat diketemukan. Okey teman-teman, open your heart. Wow, teman-teman, di sini beberapa di antara kalian ada tanggal 15 di sini. Teman-teman, saya hanya akan membaca tanggal ataupun angka yang men-trigger ya, intuisi saya. Tanggal 15 di sini. Teman-teman, ini seperti beberapa di antara kamu ya, di saat dipertemukan dengannya, jikalau kamu pernah menutup pintu hati. Jikalau dia sudah mengambil keputusan untuk menutup pintu hatinya, pintu hati itu akan kembali terbuka. Dan bahkan, wow, kamu lihat ya, banyak kupu-kupu yang berterbangan, hati yang mulai berbunga-bunga, feeling like butterfly flying in your stomach ya. Kamu merasakan seolah-olah ada kupu-kupu yang berterbangan di dalam perutmu. Seperti merasakan perasaan yang grogi, perasaan yang gemuruh ya. Saya menangkap gambaran seperti tiba-tiba kalian berdua masing-masing siap untuk membuka pintu hati. Saya merasakan seolah-olah pertemuan ini bukan sebarang pertemuan biasa, tetapi benar-benar bisa membuka ya pintu hati kamu dan dia. Wow, saya menangkap gambaran orang ini ya, benar-benar jatuh cinta, jatuh hati kepadamu. Kita lihat lagi apa yang mungkin terjadi di saat kalian dipertemukan nanti, Rebel. Teman-teman, ini menangkap gambaran seseorang yang all of a sudden tidak mahu lagi mengikuti ketetapan cara.
di saat ketemu dengan kamu, walaupun energi hubungan agak sedikit beresiko, tetapi kerana terlalu menyukai apa yang dilihatnya. Begitu juga dengan kamu ya. Di saat kalian bertatapan mata, ada energi di hati masing-masing yang ingin melakukan lebih. Sesuatu yang agak bercanggah dengan ketetapan sebuah cara ya. Ini berkaitan dengan energi. Saya tidak tahu teman-teman apakah hubungan kalian ya melibatkan hubungan yang beresiko, banyak halangan, banyak perbezaan, tetapi kerana sudah menyukai satu sama lainnya, bahagia banget di saat dipertemukan. Tidak ada seseorang pun yang bisa menghentikan pergerakan kamu ke dia dan pergerakan dia ke kamu. Ini seperti masing-masing akan maju ke depannya untuk benar-benar mewujudkan sesuatu, walaupun ini agak bercanggah daripada ketetapan sebuah cara. Teman-teman, ini berbicara mengenai sesuatu yang mungkin akan menghalang koneksi kalian ya. Mungkin melibatkan perbezaan-perbezaan yang ada, perbezaan usia, keyakinan, keagamaan dan yang lainnya. Tetapi kerana kalian di saat bertatapan dengan satu sama lainnya, ada sesuatu yang merubah hati masing-masing ya. Sehingga tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan dia atau menghentikan pergerakan kamu untuk bertemu dengannya. Ini seperti kelanjutan sebuah hubungan ya, seperti kartu The Chariot. Walaupun mungkin banyak rintangan dan halangannya, kalian tetap ingin bersama. Walaupun ini banyak rintangan dan halangan yang perlu ditempuhi bersama di suatu saat nanti. Seperti itu ya. Tetapi teman-teman, kerana ada kartu Sun di atasnya, wow, ini seperti hubungan yang diizinkan menurut saya ya. Okey teman-teman, dengan kemunculan Spread the Light, wow, saya menangkap daripada kartu ini teman-teman, ini bukan sekadar berbicara mengenai kupu-kupu tadi ya, hati yang berbunga-bunga, tetapi kalian berdua sama-sama akan sharing kebaikan. Spread the Light menggambarkan mungkin persamaan kamu dan dia yang akan mengikat kalian ke depannya. Kamu dan dia ini dipertemukan kerana kalian berdua sama-sama orang yang baik hati, orang yang selalu menebar kebaikan, orang yang selalu membantu orang sekitar. Maka teman-teman, semesta membantu untuk mempersatukan energi yang baik. Teman-teman, kita tidak akan dipersatukan dengan energi yang tidak sesuai dengan kita. Maka jikalau ada hubungan yang tidak jadi, pertemuan yang dibatalkan, kalian tidak sepatutnya bersungut ya. Bahkan kamu perlu berterima kasih kerana mungkin semesta tidak mahu kamu bersatu dengan energi yang tidak baik untuk kamu. Tetapi apabila kemunculan Spread the Light, nah ini energi yang baik dipersatukan dengan energi yang baik. Saya menangkap gambaran semesta sangat berpihak kepada kalian dan ingin menyatukan kalian ke depannya. Nah ini seperti mendapatkan izin Tuhan ya. Walaupun hubungan ini sudah banyak melalui badai, melalui pelbagai pertengkaran, kesalahfahaman, tetapi kerana jauh di dalam hati masing-masing, teman-teman, kamu dan dia ini orang yang baik. Maka kamu dan dia akan dipersatukan. Okey teman-teman, kemunculan Clean Up Your Mess. Wow teman-teman, pertemuan ini benar-benar pertemuan yang penuh dengan keberkahannya. Saya menangkap gambaran di mana kamu dan dia di saat dipersatukan, kalian berdua akan menyingkirkan hal-hal yang sudah berlalu dan bahkan akan membantu satu sama lain dengan memperbetulkan sikap masing-masing. Contohnya, mungkin ada sikap kamu atau sikap dia yang perlu diperbaiki, diperbetulkan. Kalian akan saling membantu, mendukung untuk memperbaiki satu sama lainnya agar kalian berdua akan menjadi versi terbaik masing-masing. Teman-teman, saya menangkap gambarannya. Ini seperti energi seseorang yang setelah bertemu dengan kamu akan menyingkirkan energi-energi masa lalunya. Jikalau ini bukan energi dia, maka ini adalah energi kamu yang akan mulai melepaskan hal-hal yang toksik, hal-hal yang sudah berlalu di saat dipertemukan dengan dia. Wow teman-teman, step away from the crowd. Nah ini berbalik lagi ya dengan kartu yang dari pihaknya tadi. Many people seems to be interfering in our affair. Teman-teman, saya menangkap gambaran seseorang yang sebenarnya tidak mahu diganggu oleh orang lain ya. Tidak mahu ada campur tangan orang lain dalam hubungan kalian. Dan dia benar-benar tidak akan mengikuti kata-kata orang banyak itu. Nah ini seperti pepatah yang selalu saya gunakan ya. Monkey see, monkey do teman-teman. Detik ini, nah monyet ini sudah semakin bijak. Tidak akan mengikuti monyet-monyet yang lainnya. Maka teman-teman, dia berpegang dengan caranya dan tidak akan mengikuti cara orang banyak. Teman-teman, selalunya yang membedakan kita adalah apabila kita tidak mengikuti kelompok ini.
Selalunya orang banyaklah yang akan melakukan kesilapan. It takes someone different yang akan merubah atau melakukan sesuatu yang berbeza. Maka teman-teman, ini seperti menarik energi seseorang yang mulai seperti step back ya, menjauhkan diri daripada orang-orang yang turut campur tangan, yang mengganggu, kerana teman-teman dia tidak mahu ada orang lain memengaruhi hubungan kalian. Seperti itu ya. Maka dia tidak lagi terpengaruh dengan kata-kata orang lain dan berpegang dengan caranya. Tidak mahu lagi mengikuti ya apa pun yang diomongkan oleh orang lain. Dia akan mengikuti kata hatinya. Nah, ini yang akan terjadi di saat kalian dipertemukan nanti. Teman-teman, banyak kemungkinan di sini. Kalian ambil mana yang perlu sahaja ya. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan ke arah zodiak-zodiaknya ya. Hari ini saya akan buka beberapa kartu untuk melihatkan zodiak-zodiaknya. Okey teman-teman, kita akan lihatkan ini dengan cepat ya. Baik teman-teman, perhatikan juga zodiak yang berdampingan ya. Di sini kemunculan zodiak Aries, Aries Scorpio, Scorpio Cancer, Cancer Gemini, Gemini Taurus, Taurus Virgo, Virgo Leo, Leo Aquarius, atau mungkin Aquarius berdealing dengan seorang Pisces. Okey teman-teman, kita akan cuba lihatkan lagi di sini ya. Apa yang mungkin akan dia sampaikan secara langsung di saat kalian bertemu empat mata nanti. Teman-teman, baik ini berbunyi positif atau negatif, yang penting teman-teman kejujuran perasaannya ya. Sudah pasti jika kalian dipertemukan, teman-teman dia tidak boleh berbohong dengan perasaannya. Begitu juga dengan kamu. Maka ungkapan-ungkapan ini sama ada positif atau negatif, itu penting banget ya. Kita lihatkan apa yang akan dia sampaikan secara langsung di saat kalian dipertemukan nanti. Apa yang mungkin akan diungkapkannya? Kita lihatkan melalui kartu ini ya. Okey teman-teman, life without you is hopeless. Is hopeless, dark and depressing. I miss your light. Maaf ya teman-teman, tulisannya agak sulit untuk dibaca. Seseorang yang ingin menerapkan atau menekankan kehidupan yang gelap ya. Kehidupan tanpa kamu itu bak seperti kehidupan yang sangat gelap tanpa sebarang cahaya. Wow, ini sangat sinkron dengan kartu pertama tadi ya. I feel so lonely and neglected. Seseorang yang merasakan tanpa kamu, tanpa berbicara denganmu, tanpa bertemu dengan kamu, dan menjadikan kamu bagian dari hidupnya. Dia akan berterusan hidup dalam kegelapan yang tidak mempunyai sebarang harapan, dan ini sangat menyedihkan and depressing ya. I miss your light. Maka teman-teman, kamu ini seperti bak sebuah cahaya yang menerangi hidupnya. Tanpa kamu teman-teman, dia tidak bersemangat, tidak dapat menjalankan hari-harinya. The heat between us is intense. Teman-teman, di sini ada dua energi ya. Entah di sini menarik chemistry yang sangat kuat, kegarahan yang sangat kuat di antara kamu dan dia, dan energi satu lagi jikalau kalian sedang berkonflik. Teman-teman, ini seperti situasi yang masih lagi sangat intens, situasi yang terjadi masih lagi sangat tegang ya di antara kamu dan dia. Tetapi teman-teman, ini lebih ke arah energi yang pertama tadi ya. Entah kalian bertengkar ataupun tidak, dia tetap mengakui rasa cinta, kegarahan yang dimilikinya. Nah, ini daripada kedua belah pihak ya, masih lagi sangat intens yang dirasakan dengan kamu. Begitu juga dengan kamu ya. Okey teman-teman, I can express myself. Teman-teman, detik ini saya menangkap gambaran seseorang yang mulai siap untuk keluar daripada rasa malunya, untuk keluar daripada rasa introvertnya, teman-teman ya. Ini seperti orang yang mulai siap untuk mengekspresikan perasaannya kepada kamu dengan sepenuhnya. Termasuklah menarik energi seseorang yang mungkin tidak pernah mengungkapkan kebenaran perasaannya kepada kamu sebelum ini. Maka di saat kalian bertemu nanti, teman-teman, ini akan seperti terjadi sebuah kebenaran yang terungkap ya, dari segi perasaannya. Don't treat me the way you do. I don't deserve it. Okey. Teman-teman, ini berarti seseorang ini merasakan kamu melayannya dengan cara yang terlalu baik. Dan kerana ada kesalahan kesilapan dari dirinya, teman-teman, dia merasakan seolah-olah ya, kamu tidak pantas diperlakukan seperti itu. Yang berarti ada perasaan bersalah di saat kamu melayannya dengan cara yang begitu baik, dengan cara yang begitu jujur. Maka teman-teman, dia seperti masih lagi ya memikul sebuah rasa bersalah yang sangat mendalam dan merasakan tidak pantas untuk mendapatkan cinta kamu. Seperti itu ya.
Okey teman-teman, I feel lonely. Nah, ini sudah berkali-kali ya. I feel so lonely and neglected. Ada sisi kesepian yang sangat mendalam di jiwanya. Maka teman-teman, detik ini kalian sesuaikan. Apakah kalian sedang bertengkar, sedang berjauhan, sedang saling mendiamkan ya, atau kamu mengambil keputusan untuk menyingkirkan dia dari hidupmu. Maka apapun yang kamu lakukan, teman-teman, dia sedang merasakan kesepian yang sangat-sangat mendalam. I cannot stop thinking about you. Wow, detik ini teman-teman, walaupun kalian belum bertemu, dia mengakui dia tidak bisa berhenti memikirkan kamu. Maka teman-teman, ini seseorang yang masih lagi ya merasakan sayang, merasakan cinta terhadap dirimu. Okey teman-teman, under the deck, I cannot make you happy. Tetapi dia sangat menyesal ya. Mengapa tidak bisa membahagiakan kamu? Mengapa tidak bisa membujuk kamu? Mengapa tidak bisa menyingkirkan segala keraguan di hatimu sehingga membuatkan kamu benar-benar tidak happy? Maka dia merasa dia gagal di sini. Seolah-olah apapun yang dilakukannya, hujung-hujungnya dia tidak berhasil untuk membuatkan kamu happy. Nah, ini teman-teman ya, dia takut banget ini yang akan terjadi. Maka ini adalah salah satu daripada ungkapannya di saat kalian dipertemukan nanti ya. Dia mungkin akan memberitahu kamu ya, kesedihan di hatinya kerana merasakan gagal untuk membahagiakan kamu. Okey teman-teman, kita lihatkan dari huruf-huruf nama ini. Apakah huruf nama kamu, huruf namanya akan muncul ya di pembacaan kali ini. Okey teman-teman, saya singkirkan seperti ini ya. Baik teman-teman, di sini ada huruf B, W, W, R, O, Z, E, X, Y, D, S, H, A, D, I, L, U, Q, J. Baiklah teman-teman, bagi menutupi bacaan hari ini, ingin saya sampaikan bahawa saat bertemu seseorang yang istimewa, kamu akan mengetahuinya. Jantungmu akan berdetak lebih cepat dan kamu akan tersenyum tanpa alasan. Dan terkadang bertemu seseorang secara kebetulan dan kemudiannya menjadikannya bagian penting dalam hidupmu. Itu adalah sebuah berkah. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya dan sampai jumpa di bacaan yang selanjutnya. Bye, take good care.